Adab sholat dan berzikir. Akidah akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Kompetensi dasar. Pengertian sholat dan berzikir. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syarak, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab sholat dan zikir. Yang pertama, adab sholat. 1. Khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. 2. Hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 3. Menjaga waktu dan batas-batasnya. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. 5. Menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. 6. Memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. 7. Menyesal serta bersedih. Jika kita dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Dawud, dan dengan berzikir padaku, hendaklah mereka merasa nikmat. 8. Melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan
dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Yang kedua, adab berzikir. 1. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. 2. Merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. 3. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. 4. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. 5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. 6. Mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Manfaat zikir. 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. 7. Semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi.